Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailsa Nurina Cahyani dengan NIM A11-2020-12636. Saya dari kelas 43 UGI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tree dalam struktur data. Langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua hal, yaitu pertama tentang materi tree, yang kedua penjelasan kode tree yang telah diberikan. Kita masuk pada penjelasan pertama, yaitu mengenai materi tree. Pengertian tree dalam struktur data. Tree atau pohon merupakan struktur data tidak linear, biasa digunakan untuk mempresentasikan data yang sifatnya hierarki antara elemen-elemennya. Kata hierarki ini berarti sebuah kumpulan yang disusun di atas, di bawah, atau pada tingkat yang sama. Tree adalah kumpulan elemen yang memiliki root atau akar pada salah satu elemennya, dan elemen lainnya disebut dengan node atau simpul. Node ini akan terpecah menjadi beberapa kumpulan yang tidak saling berhubungan satu sama lain, yang disebut dengan subtree atau cabang. Tree secara grafis mirip sebuah pohon yang digambarkan seperti kumpulan node-node dari atas ke bawah. Tree bisa dikatakan mirip pohon karena kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain seperti struktur pohon. Bisa kita lihat ada contoh gambar tree. Di sini ada root, nomor satunya adalah root, kemudian bawahnya ini adalah kumpulan node-node yang membentuk seperti subtree atau cabang. Next. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis tree. Di sini saya rasa ada satu jenis tree, yaitu binary tree. Binary tree memiliki syarat, yaitu setiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kedua subtree tersebut harus terpisah. Kemudian setiap node hanya boleh memiliki paling banyak 2 child. Seperti gambar ya, di sini ada root, kemudian ini adalah child-nya 1 dan 2. Kemudian child itu akan memiliki lagi yang dinamakan leaf. Oke, binary tree memiliki beberapa macam bentuk, yaitu yang pertama ada full binary tree. Pada bentuk ini, setiap node kecuali leaf memiliki 2 child dan setiap subtree harus mempunyai panjang path yang sama. Seperti gambar, di sini memiliki panjang yang sama ya. Masing-masing memiliki 2, kemudian juga 2. Kemudian yang kedua yaitu bentuk complete binary tree. Bentuk ini mirip dengan full binary tree, namun setiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda. Node kecuali leaf memiliki 0 atau 2 child. Seperti gambar ya. Di sini ada root, kemudian panjangnya berbeda. Seperti ini. Kemudian yang terakhir ada skewed binary tree. Ini merupakan bentuk yang unik karena semua node kecuali leaf hanya memiliki satu child. Seperti ini ya. Ini memiliki root memiliki satu child, kemudian child memiliki satu leaf, dan sebagainya. Oke, untuk jenis yang kedua adalah tree traversal, atau merupakan kunjungan yang dimulai dari root, kemudian mengunjungi setiap node dalam tree masing-masing satu kali. Traversing atau sering disebut dengan kunjungan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah pre-order. Pre-order merupakan tab first order yang memiliki urutan sebagai berikut, yaitu cetak isi simpul yang dikunjungi, kemudian kunjungi cabang kiri, kemudian kunjungi cabang kanan. Mari kita lihat pada gambar. Di sini ada tree complete ya, atau full binary tree. Di sini karena ini pre-order, di sini dijelaskan cetak isi simpul yang dikunjungi. Nah, dari 1 kemudian kunjungi cabang kiri. Jadi pertama cetak angka 1, kemudian mengunjungi cabang kedua, cabang sebelah kiri yaitu 2, dan 3, 4, kemudian cabang sebelah kanan yaitu 5, 6, dan 7. Kemudian untuk yang kedua adalah in order, atau sering disebut dengan symmetric order yang memiliki urutan sebagai berikut, yaitu kunjungi cabang kiri, kemudian cetak isi simbol yang dikunjungi, ketiga kunjungi cabang kanan. Ini bedanya, yaitu yang pertama dilakukan adalah mengunjungi cabang kiri terlebih dahulu. Jadi dari angka 3, dari 3, kemudian ke 2, kemudian ke 4, baru ke root,
atau nomor 1, kemudian ke cabang kanan 6, 5, dan 7. Kemudian yang terakhir ada post order. Kunjungan ini memiliki urutan sebagai berikut ya, yaitu kunjungi cabang kiri, kemudian kunjungi cabang kanan, dan yang terakhir cetak isi simpul yang dikunjungi. Jadi dari kiri terlebih dahulu, jadi 3, kemudian 4, 2, kemudian 6, 7, 5, dan kemudian 1. Jadi yang dicetak simpulnya adalah 1. Oke, langsung next. Ini adalah istilah dalam tree. Ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Kedua, successor, yaitu node yang berada di bawah node tertentu. Ketiga, ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Kemudian ada descendant, seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Kemudian ada parent atau adalah predecessor satu level di atas suatu node. Kemudian ada child, successor satu level di bawah suatu node. Kemudian ada sibling, node-node yang memiliki parent yang sama. Kemudian ada subtree, suatu node beserta descendant-nya. Size, banyaknya node dalam suatu tree. Kemudian ada height, banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Ada root, node khusus yang tidak memiliki predecessor. Dan ada leaf, node-node dalam tree yang tidak memiliki successor. Dan ada degree, banyaknya child dalam suatu node. Forest, kumpulan dari tree. Dan depth, hasil tingkat node maksimum dikurang 1. Kemudian operasi pada tree. Yang pertama ada create atau create, digunakan untuk membentuk binary tree baru yang masih kosong. Kemudian ada empty, digunakan untuk memeriksa apakah binary tree masih kosong atau tidak. Insert, digunakan untuk memasukkan sebuah node ke dalam tree. Insert memiliki beberapa pilihan, seperti root, left child, atau right child. Untuk insert sebagai root, tree harus dalam kondisi kosong. Kemudian untuk ini ya, untuk bisa kosong atau sudah terisi. Kemudian find, digunakan untuk mencari root, parent, left child, atau right child dari suatu node. Hal ini juga perlu diperhatikan bahwa tree tidak boleh kosong. Kemudian update, digunakan untuk mengubah isi dari suatu node yang ditunjuk oleh pointer current. Kemudian ada retrieve, digunakan untuk mengetahui isi dari suatu node yang ditunjuk oleh pointer current. Delete sub, digunakan untuk menghapus sebuah subtree, yaitu node beserta seluruh descendant-nya yang ditunjuk oleh current. Setelah itu, point current akan berpindah ke parent dari node yang sudah dihapus. Kemudian ada karakteristik, digunakan untuk mengetahui karakteristik dari suatu tree, seperti mengetahui size, height, dan average length dari tree tersebut. Kemudian ada traverse, digunakan untuk mengunjungi seluruh node-node pada tree yang berlaku masing-masing sekali. Setelah itu, hasilnya adalah sebuah urutan informasi yang berbentuk linear dan tersimpan dalam tree. Transfer memiliki 3 cara, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Oke, kita masuk pada penjelasan kedua mengenai kode explanation. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode dari sebuah program tree. Yang pertama adalah header. Pada bagian header atau disebut sebagai file header berisi library atau deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan program, baik untuk input atau output maupun sintak. Pada file header ini atau di samping ini ya, memiliki beberapa kegunaan yang dibutuhkan program tersebut, yaitu di sini ada seperti include stdlib.h, ada include connew.h, kemudian ada windows.h, dan iostream. Di sini saya jelaskan ya apa saja yang digunakan. Pertama adalah iostream. Untuk iostream sendiri sebagai standar input-output operasi yang digunakan di bahasa C++, seperti count, chain, dan handle. Untuk count sendiri sebagai fungsi keluaran atau output untuk menampilkan data dengan tipe apapun ke layar. Kemudian ada chain sebagai fungsi masukan atau input untuk memasukkan data yang berupa numerik dan karakter. Kemudian ada handle sebagai fungsi perintah new line atau pindah baris. Kemudian ada include stdlib.h.
Ini termasuk digunakan sebagai operasi pembanding dan operasi konversi. Fungsi yang ada seperti max dan min. Untuk max pasti adalah untuk menentukan nilai maksimum dari bilangan yang diinputkan. Kemudian ada min untuk menentukan nilai minimum dari bilangan yang diinputkan. Kemudian ada include conio.h. Di sini digunakan untuk menampil hasil antarmuka atau interface kepada pengguna. Kemudian yang digunakan adalah gets, yaitu get character and echo, yang digunakan sebagai penahan output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah pengguna menekan enter. Jadi maksudnya program akan dijalankan secara manual oleh pengguna dengan menekan enter. Kemudian ada gotoxy atau biasa disebut dengan gotoxy untuk membuat tampilan sederhana pada program. Dan ada include windows.h, yaitu untuk menampilkan perintah. Fungsi yang ada yaitu sistem sebagai pemberi warna pada program. Selanjutnya adalah fungsi gotoxy atau tadi kita sebut sebagai gotoxy. Pada fungsi ini digunakan untuk memindah kursor atau garis vertikal horizontal yang berkedip-kedip di layar ke posisi yang diinginkan dan biasanya digunakan untuk membuat tampilan sederhana pada program. Kemudian di sini pada program ini terdapat fungsi COORD adalah sebuah struct yang berisikan variabel bertipe sort yaitu X dan Y. Karena ini go to X ya. Kemudian terdapat set console cursor position. Artinya, fungsi ini digunakan untuk menetapkan posisi kursor di layar. Fungsi ini juga memiliki dua parameter yaitu H console output yang berguna untuk handle ke layar dengan menggunakan get std handle dan dw cursor position yang berguna untuk menentukan posisi kursor di layar menggunakan COORD. Untuk get std handle ini memiliki kegunaan yaitu mendapatkan handle ke layar. Fungsi ini memiliki satu parameter yaitu nstd handle. nstd handle adalah parameter untuk standar device. Pada program ini menggunakan standar output device yaitu std_output_handle. Oke. Kemudian ada struct data. Ini ya struct data. Struct data ini termasuk tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Struct mirip seperti array, namun struct bisa menampung lebih dari satu jenis tipe data. Seperti contoh di program kita, yaitu menggunakan tipe data int dan struct. Kemudian, tipe data ini cocok untuk menampung data berkelompok. Ini ya, ini data berkelompok. Kemudian, program ini memiliki data angka atau int menggunakan integer. Kemudian ada pointer left dan right. Kemudian terdapat pointer root yang dalam kondisi 0 atau kosong. Kemudian selanjutnya adalah fungsi menu. Fungsi menu ini merupakan penerapan dari fungsi goToXY. Fungsi akan menampilkan kursor pada titik yang telah ditentukan, seperti menampilkan kursor plus to insert pada titik 1,23. Kemudian digunakan juga fungsi printf untuk menampilkan output. Jadi seperti di program di sini goToXY titik 1. X-nya itu adalah 1, kemudian Y-nya adalah 23. Kemudian juga mengoutputkan plus to insert. Dan fungsi insert atau tambah ya. Seperti tadi operasi pada tree. Pada fungsi ini akan dijalankan perintah menambah elemen baru. Jadi tujuannya untuk agar pengguna bisa menambahkan angka atau elemen yang akan dimasukkan pada program ini agar nantinya dijalankan. Jadi caranya yaitu ketika pengguna memasukkan tanda plus saat kondisi kosong atau 0, pengguna akan diminta memasukkan angka yang diinginkan. Kemudian program akan menjadikannya root karena root itu adalah di dalam keadaan kosong. Jadi otomatis angka pertama yang dimasukkan akan menjadi root atau akar. Kemudian jika dimasukkan angka yang lebih kecil dari angka pertama, maka angka tersebut akan berada di sebelah kiri root. Sebaliknya, yaitu jika angka yang dimasukkan adalah lebih besar dari angka sebelumnya, maka akan di sebelah kanan. Begitu seterusnya. Kemudian, pengguna dapat masukkan angka hingga level 6. Jadi lebih dari
level 5. Jadi lebih dari level 5 itu akan ditampilkan level tree telah mencapai maksimum. Kemudian terdapat fungsi sistem CLS. Ini yang berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan. Kemudian pengguna dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa menutup program dalam program tersebut dan membukanya kembali. Kemudian ada fungsi clear all. Pada fungsi ini untuk menghapus simpul-simpul atau not-not yang ada pada tree tersebut. Digunakan untuk mempermudah pengguna ketika ingin mengulang pemasukan angka dari root. Ini nanti juga akan digunakan pada fungsi seek and destroy. Kemudian fungsi cetak berfungsi untuk mencetak angka yang ditambahkan agar berbentuk seperti cabang-cabang pohon. Pada fungsi ini juga menggunakan fungsi goToXY. Pertama, angka yang dimasukkan saat kondisi 0 akan berada di tengah-tengah atau di root tadi ya. Selanjutnya, angka akan ditambahkan di kanan atau di kiri sesuai dengan besar dan kecilnya angka yang dimasukkan. Ini ya, ada fungsi goToXY. Kemudian selanjutnya adalah fungsi preorder. Ini termasuk transversal tree tadi. Pada fungsi ini merupakan suatu kunjungan dengan urutan mencetak node yang dikunjungi, kemudian mengunjungi simbol kiri dan kemudian simbol kanan. Seperti yang transversal tadi ya. Ini adalah fungsinya. Kemudian ada fungsi in order. Sama seperti yang tadi, yaitu melakukan kunjungan dengan urutan, yaitu simbol kiri, kemudian mencetak info, dan terakhir mengunjungi simbol kanan. Dan ini adalah fungsinya atau codingnya. Kemudian fungsi post order. Pada fungsi ini memiliki cara kerja yang sama seperti pre-order dan in order. Ya bedanya cuma tadi, yaitu pertama mengunjungi sisi kiri, kemudian mengunjungi sisi kanan, baru mencetak info. Kemudian untuk fungsi print underscore order ini juga menggunakan fungsi goToXY, yaitu gunanya untuk mencetak output pre-order, in order, dan post order yang nantinya akan menampilkan urutan sesuai dengan cara kerja masing-masing fungsi. Pada fungsi ini juga menggunakan goToXY tadi ya, agar tampilannya lebih rapih. Kemudian ada fungsi seek and destroy. Pada fungsi ini digunakan untuk menghapus node dengan cara menekan minus, kemudian memasukkan angka yang diinginkan untuk dihapus. Fungsi ini juga menggunakan fungsi clear all yang tadi saya sampaikan, yaitu dapat menghapus dalam dua kondisi, seperti jika angka lebih besar, maka jika angka lebih kecil dari P, maka fungsi akan menghapus di bagian kiri dan kemudian menghapus angka yang diinginkan. Kemudian jika angka lebih kecil dari P, maka fungsi akan menghapus di bagian kanan dan kemudian menghapus angka yang diinginkan. Namun untuk fungsi ini tidak dapat menghapus root atau angka pertama kali dimasukkan tadi ya. Kemudian fungsi main digunakan sebagai fungsi utama program T ini, yang tujuannya untuk menjalankan program seperti yang diinginkan nih. Jadi ada beberapa fungsi yang dimasukkan seperti seek and destroy, pre-order, in order, kemudian post order, dan lain-lain. Kemudian juga terdapat perintah seperti untuk mencetak root sesuai dengan titik yang diminta dengan goToXY tadi. Kemudian ada beberapa yang harus dimasukkan nih, seperti case, yaitu ketika pengguna menekan tombol plus, maka akan muncul masukan angka yang tujuannya adalah untuk menginsert atau menambahkan data yang diinginkan, kemudian akan dicetak seperti tadi ya, seperti menggunakan fungsi cetak. Kemudian jika menekan tanda minus, maka akan muncul masukan angka yang kemudian kita akan diminta untuk memasukkan angka yang diinginkan untuk dihapus. Nah, jadi ini ada kondisi lagi nih, jika angkanya itu hanya ada satu atau hanya ada root, maka akan ditampilkan tidak ada data yang bisa dihapus karena root itu tidak bisa dihapus. Kemudian angka jika sama dengan root, maksudnya jika kita menekan atau memasukkan angka yang diinginkan, misal 10, tapi ternyata 10 itu root, nah akan muncul root tidak boleh dihapus karena tadi root tidak boleh dihapus. Kemudian ada root tidak sama dengan 0. Nah jika maksudnya root itu tidak sama dengan 0 adalah root itu memiliki child, memiliki subtree gitu. Jadi akan muncul atau akan dijalankan fungsi seek and destroy seperti berikut ya. Kemudian jika kita menekan angka 27, maka program ini atau tree yang kita buat tadi itu akan dihapus.
Oke, ada satu quotes nih untuk kita. The problem with using C++ is that there's already a strong tendency in the language to require you to know everything before you can do anything. Dari Larry Wall. Terima kasih. Mari sebelum kita tutup, kita akan mencoba untuk merunning program atau coding yang tadi kita jelaskan. Mari kita tunggu sebentar. Baik, di sini adalah tampilannya. Tadi menggunakan go to XY. Pertama tadi ada pre-order, in order, post order. Kemudian ada plus to insert, kemudian ada min to seek and destroy. Mari kita coba untuk plus. Nah, di sini akan muncul masukkan angka. Kita akan masukkan angka 30. Nah, angka 30 ini akan berada di tengah sini. Kemudian untuk pre-order ada 30, in order 30, dan post order masih 30. Dan kita akan coba tambahkan lagi. Kita akan coba untuk menambahkan lebih kecil dari 30, semisal 15. Nah, 15 akan berada di sebelah kiri 30. Untuk subtree ya. Nah, untuk pre-order sendiri, karena tadi adalah fungsinya pertama cetak, kemudian kiri, dan nanti kanan. Dan ini kalau in order tadi kiri, kemudian cetak, kemudian ini masih ada dua, jadi masih kiri dan kanan. Mari kita coba lagi, masukkan angka. Kita coba masukkan sebelah kanan ya, kita 45. Nah, 45 akan berada di sebelah kiri kanan dari angka 30. Dan kita lihat lagi untuk pre-ordernya yaitu 30, 15, 45. Jadi jadi 30, 15, kemudian 45. Jika in order itu adalah 15, 30, 45. Sedangkan untuk post order 15, 45 baru 30. Begitu ya. Kita akan coba masukkan satu angka lagi, semisal 8. Nah, 15 8 ada di sebelah kirinya 15. Seperti itu. Baik, kita akan coba fungsi seek and destroy. Nah, kita akan coba hapus angka 15 atau 15 dulu aja ya. Nah, otomatis 15 akan terhapus dengan 8. Karena 8 adalah child dari 15 atau leaf ya. Kemudian kita akan coba menghapus angka 45 juga. Nah, 45 akan terhapus. Nah, kita akan buktikan nih apakah benar root tidak bisa dihapus. Ternyata tidak terhapus dan ada muncul tulisan root tidak boleh dihapus. Karena memang root tidak boleh dihapus ya. Nah, tapi jika kita ingin mencoba untuk menghapus semuanya, kita bisa tekan angka 27. Oke. Atau kita bisa tekan ESC to insert, to exit. Nah, sudah selesai. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi tree dan juga menjelaskan kode dari codingan program tree. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan istilah atau penjelasan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.